Kami bersyukur Tuhan. Dan bila pada pagi hari ini, saat ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-sama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan yang baru. Bahkan dalam situasi kami menghadapi badai dan gelombang Tuhan, kami tidak takut, sebab kuasa-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allahku, Kau Allahku, Kau Tuhanku. Oh, lingkupi kami dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Yesus. Oh, sebab kami percaya ada kekuatan di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari Tuhan, Kau berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Kedaulatan-Mu Tuhan yang membimbing kami untuk melihat bahwa kami hidup di dalam pengharapan, di dalam Kristus. Kami menyerahkan jam ini kepada-Mu Tuhan. Pada saat kami merenungkan bagian firman-Mu, kami tahu Allah yang hidup itu menolong kami, membantu kami untuk menelisik hati kami, kedalaman hati kami, supaya hanya oleh firman Tuhan itulah kami disegarkan, kami dikuatkan, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. A living hope. Satu pengharapan yang hidup.
Di dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-9 dikatakan, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bagi hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang harapan, ketika kita membayangkan tentang harapan, tentu ada banyak hal di dalam hati kita. Ada harapan yang baik, ada harapan yang kita capai, tapi ada juga harapan yang tidak kita capai. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Seberapa banyak orang yang di dalam hidupnya mengalami harapan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan Amsal mengatakan itu menyedihkan. Orang yang tidak hidup di dalam harapan, pastilah orang itu akan melihat dirinya itu menyedihkan. Tapi justru ketika orang melihat bahwa di hadapan di sana ada suatu hal yang baik, dia memiliki suatu harapan hidup di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus memberikan sesuatu penegasan di dalam 1 Petrus yang ayat yang pertama tadi, ayat yang ketiga maksudnya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow. Kita dilahirkan kembali untuk memiliki hidup yang penuh pengharapan. Pada saat kita diselamatkan oleh Kristus, Yesus telah mati bagi setiap kita. Kita memiliki harapan yang baru, harapan yang penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena Allah sendiri telah melahirbarukan kita. Hidup di dalam harapan itu tentu sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu sendiri yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Kristus mati bagi setiap kita untuk kita punya harapan. Untuk apa sih kita punya harapan? Kenapa kita harus hidup di dalam harapan yang Tuhan berikan? Harapan yang hidup itu akan membawa kita, seperti Petrus katakan di dalam ayatnya yang keempat, di dalam pasal yang pertama 1 Petrus, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagimu. Ketika kita hidup di dalam harapan, itu supaya kita menerima bagian yang tidak dapat binasa. Harapan yang kekal yang Allah berikan kepada setiap kita, supaya kita tidak memiliki kebinasaan lagi, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Wow. Ketika kita hidup di dalam harapan itu Allah yang inginkan dalam hidup kita. Bukan hanya itu aja. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5, 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah
Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dari 2 ayat tadi kita belajar bahwa harapan itu adalah suatu warisan masa depan. Warisan yang tidak akan lekang oleh waktu. Bahkan kekal sifatnya. Yang tidak dapat binasa. Tapi bukan hanya sekedar harapan itu suatu warisan masa depan. Tetapi bicara tentang pemeliharaan masa kini. Kalau kita hanya bicara tentang harapan yang nanti. Tapi Petrus itu menuliskan kepada setiap kita bahwa harapan itu adalah pemeliharaan masa kini. Dan dikatakan bahwa di dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Nah, harapan itu membawa setiap kita itu dipelihara zaman hari ini. Sekarang ini, bukan nanti saja. Betul, harapan itu bicara tentang warisan masa depan. Tapi juga bicara tentang pemeliharaan masa kini. Wow, luar biasa. Tapi ingat bahwa warisan masa depan, pemeliharaan masa kini, itu semua adalah pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Pengharapan yang hidup itu harus bertumpu pada pekerjaan dan kuasa Allah, bukan pada kemampuan kita. Petrus berulang-ulang mengatakan bahwa semua itu dikerjakan oleh Kristus bagi setiap kita. Pengharapan yang hidup itu harusnya bertumpu pada pekerjaan Allah. Bukan pada kekuatan kita. Bukan karena kemampuan saya. Bukan karena kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghidupi pengharapan itu. Tetapi justru di dalam kuasa Allah kita hidup di dalam pengharapan itu. Dan karena kita telah diangkat menjadi anaknya melalui kelahiran baru yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ini hanya dilakukan oleh Allah sendiri. Tetapi menuntut kita untuk melihat bahwa Allah yang hidup itu bekerja bersama-sama dengan kita. Semuanya itu terjadi sesuai dengan janjinya. Janjinya apa bagi setiap kita? Kalau Allah mendatangi kita hari ini, Dia menjanjikan bahwa pengharapan yang hidup itu adalah pengharapan yang memberikan porsi bertumpu pada pengenalan kita akan kuasa Allah. Bukan pada kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tandanya seorang yang hidup di dalam pengharapan itu apa? Paling tidak ada 3 hal yang menuntun kita di dalam pembacaan tadi. Tanda seorang itu hidup di dalam pengharapan. Yang pertama, bersukacita di dalam penderitaan. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-6 sampai 7 tadi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tanda seorang itu hidup di dalam pengharapan adalah dia selalu bersukacita di dalam penderitaan. Meskipun dikatakan bersukacitalah di dalam segala hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu sekarang ini katanya. Kamu harus berduka cita oleh pencobaan yang kita alami. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa di dalam setiap pencobaan yang kita alami itu kita harus terus bersuka cita. Bersuka cita bukan suatu tindakan yang karena mood kita baik kita bersuka cita, tidak. Tapi sukacita itu lahir bukan karena keadaan di luar sana atau keadaan di sekeliling kita mempengaruhi kita. Tetapi sukacita itu adalah lahir dari pengenalan kita yang benar akan Allah. Petrus betul-betul memberikan penegasan kepada kita. Sekarang kita mungkin mengalami pencobaan. Tapi bersukacitalah karena Dia Allah yang menyertai kita. Untuk apa sih kita bersukacita? Dikatakan supaya membuktikan kemurnian kita. Pada saat penderitaan, masalah yang kita alami itu. Supaya apa? Supaya memurnikan kita. Memurnikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memurnikan kita semua. Tanda yang kedua dari seorang yang hidup di dalam pengharapan.
yaitu percaya meskipun tidak melihat. Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini memang sangat sulit. Tapi inilah yang Allah berikan kepada setiap kita, menegaskan kepada kita semua. Sekalipun kamu belum pernah melihat Allah, namun kamu mengasihi Dia. Sekalipun kita belum melihat apapun yang di depan kita, tapi kita terus percaya bahwa Allah itu bisa melakukan perkara-perkara yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Percaya meskipun kita tidak melihat. Itu yang Allah ajarkan kepada setiap kita. Kita percaya kepada Dia bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya karena Dia sudah melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan tentang Dia. Apa yang kita bisa rasakan tentang Dia. Yang pertama tadi bersuka cita di dalam penderitaan. Tapi sekaligus saat yang sama menuntun kita supaya kita percaya meskipun kita tidak melihat. Hari ini kalau engkau mengalami masalah di dalam kehidupan pribadimu, dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, mungkin engkau sudah tidak melihat apa-apa lagi. Persoalan yang besar itu dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu. Itu akan menuntun engkau untuk terus mempercayai. Meskipun engkau tidak melihat apa-apa terjadi. Tapi ingatlah bahwa pada saat itu terjadi, kita tahu Allah ada bersama dengan kita. Allah menemani kita di dalam setiap persoalan itu. Allah menyapa kita pada hari ini. Ketika kita hidup di dalam pengharapan, kita harus tetap mempercayai meskipun kita tidak melihat. Yang ketiga, bersikaplah kita sudah menerima itu. Memiliki sikap bahwa kita sudah menerimanya. Kita sudah menerimanya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu saudara sekalian, seorang yang hidup di dalam pengharapan adalah bersikap bahwa dia sudah menerimanya. Bukan seolah-olah dia hanya menerima apa yang keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Tapi karena Tuhan sudah mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita, makanya kita sudah mencapai tujuannya, yaitu keselamatan jiwa ini. Apalagi yang kita bisa banggakan dalam kehidupan kita, selain keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Itulah 3 tanda seorang hidup di dalam iman. Menurut apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah di dalam penderitaan. Percaya meskipun tidak melihat. Dan bersikap kita sudah mencapainya. Kita sudah mencapainya. Tujuan akhir itu kita sudah capai. Seolah-olah kita sudah mendapatkan tujuan akhir itu. Dan lihatlah, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita adalah Allah yang penuh dengan pengharapan. Berjalanlah dalam pengharapan itu, karena pengharapan itu akan menuntun kita kepada jalan kemenangan itu. Atas nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan yang menghidupkan itu menuntun kami untuk bersuka cita di dalam setiap penderitaan, setiap pencobaan yang kami alami. Meskipun kadangkala kami tidak melihat apa-apa di depan sana, tapi kami tetap mempercayai Tuhan memiliki rencana yang indah sejak awal mula dunia ini dijadikan. Dan kami melihat tujuan itu mendatangi kami hari demi hari, waktu demi waktu. Sehingga kami hanya menatap kepada Dia yang memberi pengharapan itu, yaitu Kristus yang memberikan pengharapan itu, yang memurnikan setiap hari-hari di dalam hidup kami. Dan hari-hari di depan kami pun kami jalani dengan harapan demi harapan demi harapan. Dan kami melihat Allah yang sama memberi kekuatan untuk setiap kami menjalani hari-hari kami. Dan hari-hari kami pun penuh dengan sukacita, karena Allah harapan kami, Allah pujian dan harapan kami. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.